Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang Kau pilih menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kalau sebentar juga Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Engkau melayakan setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Biar pujian, penyembahan kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan pulang dengan tidak sia-sia. Kami ya Tuhan yang lemah diberikan kekuatan. Kami yang terikat Tuhan diberikan kelegaan. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Apapun itu yang menjadi pergumulan kami boleh pulang dengan kemenangan dan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami terima semuanya itu yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Yuk kita siap memuji Tuhan. Katakan Allah itu baik.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yes. Tuhan kita itu sungguh sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kebaikan-Mu luar biasa Tuhan buat setiap kami. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi semua yang daripada Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengan kekuatan-Mu, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang bisa
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Sebentar mimbar saya serahkan pada hambanya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Oh, pegang tangan kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu menerima pengurapan daripadamu. Pagi hari ini kami rindu lawatanmu terjadi bagi kami Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan dalam hidup. Engkaulah harapan kami Tuhan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu pagi hari ini Bapa. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian. Haleluya. Namamu kami agungkan pagi hari ini Tuhan. Namamu kami sembah pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya namamu yang kami sembah pada pagi hari ini Tuhan. Hanya namamu yang kami tinggikan dalam hidup kami Bapa. Hanya namamu yang kami agungkan selama-lamanya Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau Tuhan hadir pada kesempatan pagi hari ini, kami membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sesuatu yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Apa yang menjadi banyak kerinduan kami Tuhan. Apa yang menjadi doa-doa kami kepadamu Bapa. Kami percaya Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Bersuka cita sekali pada kesempatan hari ini kita boleh berada di tempat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Pengiringan kita kepada Tuhan harus terus meningkat. Amin. Pengiringan kita kepada Tuhan harus terus maju. Di tengah apapun yang terjadi yang harus kita jalani. Tapi kita harus terus melangkah pasti. Karena kita tahu yang kita iring, yang kita tuju adalah Tuhan itu sendiri.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau tadi kita melangkah menapaki setiap anak tangga dari bawah satu hingga sampai ke tempat ini melalui sebuah proses dan sampailah kita di tempat ini. Demikian juga pengiringan kita kepada Tuhan harus terus naik, semakin dekat dengan Tuhan. Bukan semakin mundur atau stuck, diam. Tapi kita harus terus maju di dalam Tuhan. Amin. Semangat terus di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya berikan judul Hidup di dalam Terang Kristus. Dua ayat kita membuka di dalam Efesus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, buka Alkitab atau kita bisa membaca di handout di tayangan multimedia ini. Kita baca dua ayat ini bersama-sama. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9. 2, 3. Memang dahulu tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu ya, luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ayat ini luar biasa adanya ketika dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu itu kapan? Pada saat kita belum menerima Tuhan Yesus. Pada saat kita tidak menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Pada saat kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Itulah sesungguhnya kita masih berada dalam kegelapan. Tetapi dikatakan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Satu-satunya dalam hidup kita. Dahulu gelap ketika kita belum mengenal kebenaran. Ketika kita meraih kebenaran, kita tahu terang itu. Dan kita ada dalam terang itu. Dikatakan selanjutnya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saya membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal kelima ayat 17 di situ dikatakan, jadi tidak ada di tayangan ini ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Ketika kita hidup di luar Tuhan. Dan yang baru itu sudah datang. Apa? Ketika kita ada di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya yang baru itu sudah datang dikatakan. Ya. Kalau saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti terang itu apa sih? Ya. Saya baca dalam KBB itu arti yang dimaksud terang itu adalah segala sesuatu yang kelihatan. Kalau gelap tentunya kita nggak bisa lihat apa-apa ya. Contoh sederhana kalau mati lampu di rumah, kita ada dalam kamar, begitu mati lampu, tas, gelap, kita tidak bisa melihat apapun juga. Mau cari sesuatu aja kita mesti. Ya. Yang dimaksud dengan terang adalah segala sesuatu yang dapat kelihatan, nyata dan jelas kelihatannya. Jadi dirangkumkan di sini arti terang itu adalah yang menyebabkan segala sesuatu dapat dilihat dengan jelas. Saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara itu jelas nih, ya. Tapi kalau lebih jelas lagi, saya pakai kacamata ini. Lebih jelas lagi Bapak Ibu. Ini arti kata terang. Artinya di sini terang kelihatan, jelas adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau menurut Alkitab, ya, terang ini mengandung beberapa makna. Nah, ini terang menurut Alkitab mengandung beberapa makna. Antara lain yang pertama, terang itu adalah gambaran dari karakter Allah sendiri. Allah adalah terang itu.
Yesus adalah terang itu. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 bagian B, di situ dikatakan Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya kalau kita ada di dalam Kristus, kita tidak ada lagi dalam kegelapan. Ya. Artinya tidak ada lagi dalam kegelapan. Hidup lama kita yang dahulu tidak berkenan, yang dahulu negatif, yang dahulu tidak baik, yang dahulu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berbalik kepada terang itu. Ya. Hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi terang yang pertama adalah gambaran dari karakter Allah sendiri. Karena Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Lalu dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Jadi hal yang aneh kalau orang dikatakan sudah percaya Tuhan, sudah katanya ada dalam terang Kristus, sudah katanya iring Tuhan Yesus, sudah katanya taat ibadah, sudah katanya taat berdoa, tapi cara hidupnya, karakternya masih mencerminkan ada dalam kegelapan. Bagaimana mungkin dikatakan ada dalam terang? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, Allah itu adalah terang itu sendiri. Lalu yang kedua, ya menurut Alkitab mengandung arti yang kedua adalah gambaran. Tadi kita baca di dalam Efesus yang kita baca tadi ya, ayat yang ke-9. Jadi terang itu adalah gambaran dari sebuah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, di dalamnya kita melakukan banyak hal-hal yang baik, yang positif, kebenaran. Tidak ada lagi sesuatu yang tidak benar yang kita lakukan. Tipu sana, tipu sini. Korupsi. Tidak ada lagi. Karena dikatakan gambaran terang adalah kebaikan, kebenaran, keadilan. Lalu yang ketiga, gambaran terang menurut Alkitab adalah gambaran dari kekudusan Allah sendiri. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 di situ dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita sudah ada dalam terang, hidup lama kita tinggalkan. Hidup yang dalam kegelapan itu kita tinggalkan. Kita menuju pada kehidupan yang baru, yang ada terang, yang ada Kristus. Artinya apa? Karakter kita, sifat kita yang lama, perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tinggalkan, kita ikut menuju yang Tuhan mau. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, ini adalah gambaran terang menurut Alkitab. Mungkin ada banyak macam arti dan makna, tapi saya ambil 3 poin ini ya. Nah, lalu yang selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, hidup dalam terang Kristus itu berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa yang namanya kalau kita hidup di dalam terang Kristus, hidup kita mau kita sendiri. Ya. Kalau namanya orang yang hidup dalam terang Kristus, kita melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Bapak Ibu, yang menjadi persoalannya adalah banyak orang yang sudah menjadi Kristen hari-hari ini. Banyak orang yang sudah ibadah hari-hari ini. Banyak orang yang sudah kadang-kadang datang berdoa hari ini ya. Tetapi persoalannya hidupnya masih berada di dalam kegelapan. Ya. Menjadi pertanyaan besar, mengapa? Sudah ke gereja kok masih seperti itu? Mengapa? Sudah ibadah kok masih seperti ini? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hidupnya masih dalam kegelapan itu artinya. Artinya apa? Hidupnya masih berada dalam ketidakpastian. Artinya apa? Hidupnya masih berada dalam ketakutan. Artinya apa? Hidupnya masih berada dalam kekhawatiran.
Banyak masih orang-orang yang seperti ini. Ya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, Gereja Betel Indonesia, jemaat soleh ahli adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang sudah hidup dalam terang, yang artinya apa? Menyerahkan segenap kehidupannya hanya kepada Tuhan. Khawatir gimana Pak? Ya wajar selama kita bisa menguasai. Saya salah, halapin saya kira ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kalau kita takut ya wajar, tapi jangan kita dikuasai yang namanya ketakutan. Aduh di sana ada corona, di sana ada virus segala macam. Takut kita nggak usah ngapa-ngapain, di dalam kamar aja nyumput aja. Kalau kita di dalam terang, ya, ketakutan itu tidak dapat menguasai kita. Karena kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Pujian mengatakan begini, Engkaulah perlindunganku dan tetap, apa? Pujian ini mengatakan, Tuhan perlindungan kita, jangan takut. Ya, kita harus tetap berharap hanya kepada Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam Mazmur pasal yang 20 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kalau kita hidup di dalam terang, kemenangan itu Tuhan pasti berikan buat setiap kita. Amin. Tuhan yang janji loh, bukan saya. Bukan ditulis oleh manusia sesuatu yang tidak ada artinya. Tapi ini firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam terang, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan berikan kemenangan. Apa yang menjadi kerinduan setiap kita hari ini? Apa yang menjadi doa-doa kita hari ini? Apa yang menjadi permohonan kita hari-hari ini? Kalau kita hidup dalam terang Kristus, saya percaya, saya yakin Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Amin. Tuhan pasti menolong. Tapi Pak, saya sudah berdoa lama Pak. Mana jawaban itu Pak? Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai apa? Sampai di sini. Oh, sampai selama-lamanya. Ya. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan menjemput kita. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a di situ dikatakan janji Tuhan pada setiap kita itu dikatakan, tadi saya katakan dia tidak lalai akan janjinya. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menepatinya. Amin. Kalau Tuhan katakan aku akan menolong engkau, pada saatnya Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Nantikan janji Tuhan itu dengan kesetiaan, ketekunan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang penting harus kita mengerti untuk senantiasa bagaimana kita dapat hidup di dalam terang itu. Ya, kita mau belajar hari ini. Yang pertama, ya, hal yang penting harus kita mengerti ketika kita sudah hidup di dalam terang itu. Kita harus membuang segala bentuk kebencian. Berapa banyak orang yang sudah ke gereja, orang yang sudah Kristen, orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi dalam hatinya masih memendam kebencian. Berapa banyak? Masih ada. Ada banyak orang yang masih tetap memendam sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kebencian itu dibiarkan, dipelihara dalam hatinya. Padahal Tuhan mau ketika kita sudah ada dalam terang Kristus, kita membuang segala bentuk kebencian. Tapi Pak, orang ini benar-benar telah menyakiti saya. Benar-benar telah melukai hati saya. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita sudah hidup dalam terang Kristus,
Buang segala bentuk kebencian. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Tidak bisa kita katakan aku udah dalam terang, dalam Kristus. Ketika orang mendatangi kita, saya tidak suka sama kamu, saya benci sama kamu. Ya. Bapak Ibu ini berkati Tuhan Yesus. Kebencian adalah buah dari kegelapan itu sendiri. Orang yang hidup dalam kegelapan artinya dia mudah untuk membenci seseorang. Dia mudah untuk dendam kepada seseorang. Dia mudah untuk kecewa sama seseorang. Itu salah satu ciri orang yang masih berada dalam kegelapan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Amsal 8 ayat 13 bagian A di situ dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau sebentar ibadah selesai, masih ada sesuatu yang mengganjal, saya membenci seseorang, Pak, datangi orang itu, peluk dia dalam kasih, aku mengampuni engkau. Tuhan Yesus mengasihimu. Harus bisa Bapak Ibu. Memang kayaknya berat. Gak bisa Pak, gak bisa. Susah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, susah. Kalau kita mengandalkan daging kita sendiri, kita maunya balas dia. Tapi Tuhan mau membuang segala bentuk kebencian. Kalau kita ada dalam terang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kebencian menguasai kita, itu artinya pikiran kita dikuasai kegelapan. 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus, mari kita buang kebencian dalam hati kita. Sama siapa aja. Ya. Sama siapa. Apalagi sama-sama pelayan. Aduh saling benci. Yandri, enggak kan ya? Pelayan-pelayan di sini luar biasa, amin. Penuh kasih, saling memperhatikan, saling peduli. Tidak ada kebencian. Karena apa? Orang membenci itu gara-gara membenci bisa membunuh. Benar nggak? Gara-gara benci orang bisa bunuh orang. Gara-gara benci apa? Rumah tangga itu banyak yang hancur lebur. Padahal dulu diberkati di gereja. Tapi ketika timbul rasa kebencian, wah sudah mulai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, buang segala bentuk kebencian. Kalau kita ada dalam terang Kristus. Yang kedua, kita harus membuang segala bentuk kemunafikan. Nah ini, buka topeng kita. Kalau di gereja, pakai. Jadi Bapak Ibu jangan pakai topeng. Jangan bersandiwara. Jangan ada dusta. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Tuhan tulus adanya, murni adanya. Buang segala kemunafikan. Munafik itu apa? Di bibir ngomongnya beda. Di hati beda juga. Ya. Di bibir aku mengasihi engkau. Di hati sebel saya sama dia. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam Markus 7 ayat 6 dikatakan, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ya. Banyak orang ketika ibadah, wah bersoraknya luar biasa. Haleluya.
hatinya. Tidak haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, buang segala bentuk kemunafikan. 1 Petrus 2 ayat 1 di situ dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Hari-hari ini, dunia ini penuh dengan orang-orang yang munafik. Ya. Tapi kita sebagai orang yang sudah dalam terang Kristus, tidaklah demikian. Amin. Kita apa adanya, mengasihi tulus apa adanya. Kalau toh kita nggak suka sama orang lain gimana Pak? Hampiri dia, kita berbicara. Ya. Tapi tetap dalam koridor kita saling mengasihi dalam Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan kalau kita mau. Jadi tadi jangan pendam kebencian, jangan ada kemunafikan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam terang adalah kita harus membuang segala bentuk kejahatan. Amsal 3 ayat 7b di situ dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kejahatan di sini bukan juga berbicara kita melakukan sesuatu yang nyata, kita membunuh atau melakukan sesuatu. Tetapi ketika ada dalam hati, pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, Tuhan mau jangan ada itu semua. Buang segala bentuk kejahatan. Berbicara tentang hati, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kadang pikiran kita juga dikuasai dengan kejahatan. Kan dirancangi, ya. Awas tuh ya, gue balas. Awas ya, tunggu aja tanggal mainnya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam Markus 7 ayat 21-22 di situ dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Dari mana timbulnya awalnya? Dari hati. Ya. Buang segala bentuk kejahatan. Saya pernah berkata begini, kalau di kulkas, lemari es kita di rumah, kita simpan suatu makanan yang sudah lama gitu ya, kita simpan, diolah lagi juga enggak, sisa makanan ini ya, dimakan juga enggak, ditaruh aja di dalam kulkas. Besok-besok ada lagi makanan yang sisa yang enggak habis, taruh lagi simpen. Bagaimana jadinya kulkas kita? Ya. Kan kalau kita mau orangnya bersih gitu ya, 1 minggu sekali, yang udah gak kepake udah buang, bersihin. Ini masih mau dimasak enggak? Masih mau dimakan enggak? Enggak, mau ngapain disimpan aja. Bersih, demikian juga hati kita, ngapain kita nyimpen sakit hati, kebencian, kemarahan, kecewa. Kita bawa seperti kita bawa sesuatu barang yang berat, kita bawa terus kemana-mana kita pergi. Kita benci sama orang, kita gak suka sama orang, kita bawa kemana kita pergi. Orang yang kita benci belum tentu mikirin. Siapa yang rugi? Ya, kita. Makanya mau dibuang apa enggak? Kita buang yang seperti itu ya. Segala bentuk kejahatan, kebencian, kemunafikan udah buang. Fokus kita sama Tuhan. Orang mau ngomong apa? Saya mau iring Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Lalu apa dong yang harus kita pikirkan? Ya. Kalau kita nggak boleh dikatakan membenci orang. Betul, kita memang nggak boleh. Lalu yang harus kita pikirkan apa? Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Jadi jangan pikirkan sesuatu yang tidak baik. Tapi pikirkanlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu berbuat baik sama orang lain, lakukan. Kita tahu orang lain membutuhkan pertolongan kita, lakukan. Ya. Itu yang Tuhan mau kalau kita ada dalam terang Kristus. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, ya, bagaimana kita ketika kita berada dalam terang Kristus, kita harus senantiasa kuat di dalam Tuhan. Mengapa firman Tuhan katakan kita harus senantiasa kuat dalam Tuhan? Karena memang dalam kehidupan kita ini ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya. Ada banyak rintangan yang akan kita hadapi. Makanya ketika kita dalam terang Kristus, bukan berarti tidak ada persoalan yang kita hadapi. Ketika kita ada dalam Kristus, bukan berarti tidak ada masalah yang akan kita hadapi. Ketika kita dalam Kristus, bukan berarti tidak ada rintangan yang akan kita temui. Makanya dikatakan kita harus senantiasa kuat di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Bagaimana Pak supaya saya dapat kuat di dalam Tuhan? Bangun hubungan bersama dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berseru sama Tuhan. Dan berpegang teguh sama janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap sama Dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang tetap berharap pada Tuhan. Amin. Percaya janji Tuhan ini. Ya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus, iblis menyerang ketika kita ada dalam kegelapan. Mudah sekali iblis menyerang kita. Ya. Bahkan dia berusaha untuk menguasai semua sistem kehidupan kita. Ketika kita dalam kegelapan, dia kuasai. Alkitab katakan iblis itu seperti singa yang mencari mangsa. Ketika kita lengah, ketika kita mulai jauh, itulah yang menjadi mangsa iblis. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, oleh karena itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam Efesus 6 ayat 10-17 di situ ada dikatakan kenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, baca Bapak Ibu ya kita di rumah. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari pada kesempatan hari ini, waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita hidup di dalam terang Kristus, kita harus buang segala yang namanya sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan. Buang segala kebencian, buang segala kemunafikan, buang segala kejahatan. Dan kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita pada kesempatan hari ini. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian mengatakan, pujian dan syukurku kunaikan padamu Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah
bukan karena kekuatanku, ya Tuhan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku Tuhan, berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadari tanpa Tuhan kita tidak mampu. Ya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Inilah hidup kami Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan kepadamu. Hidup kami adalah menyenangkan hatimu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup di dalam terang-Mu Bapa. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
persembahkan segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk kami hidup di dalam terang Kristus. Ketika kami hidup dalam terang Kristus, kami harus meninggalkan segala bentuk kebencian. Kami harus meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Kami harus meninggalkan Tuhan segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami meninggalkan segala hal yang jahat. Dan kami akan harus tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar. Mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dilengkapi kembali dengan firman Tuhan. Dan setiap saat kita perlu dinasihati apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Firman Tuhan bukan hanya buat saudara-saudara sebagai anggota jemaat, tapi firman Tuhan juga buat saya sebagai gembala di tempat ini. Kenapa? Karena saya juga manusia yang acap kali bisa jatuh. Tetapi kalau diingatkan terus dengan firman Tuhan, tentu kita akan selalu kuat di dalam Dia. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah. Kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pujiannya mengandung doa di dalamnya, Bapa.
Ini juga merupakan doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu senantiasa berlimpah di dalam kehidupan orang yang berharap kepadamu. Pagi hari ini kami merasa diberkati melalui pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami juga diberkati melalui firman yang kami dengar. Firman itu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Mungkin kami sudah di dalam kondisi seperti itu Tuhan. Tapi pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Supaya kami kembali hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tolong mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Meteraikan apa yang sudah kami dengar untuk Engkau sendiri berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan dukungan doa. Yaitu Ibu Yanli Tuhan, Ibu Simon, Bapak Suharyanto, Ibu Gyokni, Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Dan juga kepada Ibu Cuyang Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Setiap saat mereka berseru kepadamu, setiap saat mereka memohon pertolongan-Mu, setiap saat mereka menyalurkan imannya kepadamu Tuhan. Karena mereka percaya pertolongannya hanya datang dari Engkau. Oh Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun menjadi keperluan mereka, Engkau mengadakannya. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang senantiasa menunjukkan kuasa-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Bapak Ismail Syuhanda, Yonin Diasaki Vicenta, Christopher Wilbert Lau, Faith Benjamin Tono. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka adalah milik-Mu. Mereka adalah anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Apakah mereka orang dewasa ataupun orang kecil, anak kecil, tapi mereka adalah milik-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau terus menyertai hidup anak-anak-Mu ini. Engkau terus memberkati hidup anak-anak-Mu ini. Engkau memberi kekuatan iman kepada mereka. Engkau memberi kesehatan kepada mereka. Supaya mereka tetap setia mengiring Engkau apapun yang terjadi di dalam hidup mereka. Dan Engkau memakai mereka menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Pakai mereka dengan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Bapa. Kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Engkau juga akan menyertai kami di dalam perjalanan. Bahkan Engkau memimpin kami untuk kami sampai di rumah kami dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Dan penyertaan-Mu itu sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Berkat dan pertolongan itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa